Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi dengan Bapak dalam video pembelajaran online. Kali ini Bapak akan membuat video untuk kelas 4 materi fikih, dan pembahasan yang akan kita bahas kali ini tentang surat An-Nasr. Dan anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita bareng-bareng membaca basmalah bersama-sama supaya pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bareng-bareng nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku sekalian, mari anak-anak ikuti pembelajaran ini dengan seksama, dan mudah-mudahan nanti anak-anak bisa memahami isi dari video ini. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar tentang materi Al-Quran Hadis kelas 4 di pelajaran 1. Adapun materi yang akan kita bahas adalah mari belajar surat An-Nasr. Sebelum lebih lanjut kita membahas surat An-Nasr, anak-anak tahukah surat An-Nasr itu? Pernah membacakah atau pernah mendengar bagaimana bunyi dari surat An-Nasr? Kalau belum, yuk kita belajar bareng-bareng tentang surat An-Nasr. Mari membaca surat An-Nasr. Sebelum membaca surat An-Nasr, anak-anak cermati tulisannya dan memahami cara membacanya. Nah, nanti di sini Bapak akan mencoba memberikan contoh cara membaca surat An-Nasr. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengikutinya ya. Nah, di sini Bapak sudah tampilkan tulisan atau surat An-Nasr. Nah, nanti anak-anak kalau sudah menulis di lembar yang sudah Bapak berikan kemarin, silahkan anak-anak lihat sambil mengikuti bacaan yang Bapak berikan contoh. Yuk kita mulai belajar membacanya. Anak-anak nanti ikuti ya, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul adzim. Nah, anak-anak nanti silakan belajar membacanya dari ayat per ayat, diulang-ulang sampai fasih dan lancar. Minta bantuan pada orang tua atau kawannya untuk mengoreksi atau membantu anak-anak dalam membacanya. Oke ya, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, kali ini kita akan mengetahui atau belajar mengartikan surat An-Nasr. Supaya apa? Supaya kita tahu apa sih surat An-Nasr ini artinya. Nah, di sini Bapak sudah tampilkan arti dari ayat per ayat surat An-Nasr. Kita coba artikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha penerima taubat.
Ini arti dari surat An-Nasr ayat demi ayat. Nah, nanti anak-anak paling tidak anak-anak tahu. Syukur Bapak mengharapkan anak-anak bisa hafal dari surat An-Nasr beserta artinya. Memahami isi kandungan surat An-Nasr. Nah, di sini kita akan belajar memahami isi kandungan dari surat An-Nasr. Apa sih isi kandungan dari surat An-Nasr ini? Untuk lebih jelasnya anak-anak ikuti pembahasan yang akan kita bahas bersama-sama di materi ini. Jangan pindah channel. Ikuti dengan seksama. Kalau Bapak berbicara, kalau kita berbicara tentang surat An-Nasr, di sini Bapak berikan gambaran kisah penaklukan kota Mekah. Jadi kalau kita berbicara surat An-Nasr, anak terbesit gambaran penaklukan kota Mekah, gitu ya. Surat An-Nasr ini artinya pertolongan. Surat yang turun ke 110 dan terdiri dari 3 ayat. Surat ini turun di Madinah sehingga disebut dengan surat Madaniyah. Nih di sini Bapak sudah cantumkan. Surat An-Nasr adalah surat yang turun di Madinah, terdiri dari 3 ayat. Surat yang turun ke 110 setelah surat At-Taubah. Nama surat An-Nasr diambil dari ayat pertama dari surat ini, dan An-Nasr sendiri itu memiliki arti pertolongan. Surat An-Nasr turut berkaitan dengan peristiwa Fathul Mekah. Pak, Fathul Mekah itu apa sih? Fathul Mekah itu adalah pembukaan kota Mekah atau yang sering kita sebut dengan peristiwa pembebasan kota Mekah yang terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah, di mana Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukan bergerak dari kota Madinah menuju kota Mekah dan kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan di sekitar Ka'bah. Jadi Fathul Mekah ini adalah peristiwa pembebasan kota Mekah dan penaklukan kota Mekah serta pembersihan berhala-berhala yang terdapat di sekitar kota Mekah, khususnya di daerah di sekitar Ka'bah, dibersihkan semua dari berhala-berhala. Ketika Rasulullah memasuki kota Mekah, kaum Quraisy menyerang kaum muslimin. Nah, ketika Rasulullah beserta pasukan ini mau memasuki kota Mekah, tiba-tiba kaum Quraisy ini menyerang kaum muslimin. Dan Allah kemudian memerintahkan kepada Khalid selaku panglima untuk memerintahkan pasukannya menggempur pasukan Quraisy perang. Khalid bin Walid ini sebagai panglima perang pada waktu itu menggempur pasukan Quraisy yang menyerang Rasulullah ketika mau masuk ke kota Mekah. Alhasil apa? Khalid bin Walid beserta pasukannya mendapatkan kemenangan yang sangat gemilang dan berhasil melucuti semua senjata pasukan Quraisy. Dan akhirnya banyak orang-orang Quraisy itu yang berbondong-bondong masuk Islam. Jadi banyak waktu itu orang-orang Quraisy itu yang masuk Islam, bahkan berbondong-bondong. Surat An-Nasr ini mengandung perintah untuk memuji syukur dengan bertasbih, mengingat keagungan Allah atas kemenangan yang telah diraih, dan meminta ampun atas segala kesalahan yang telah dilakukan. Jadi surat An-Nasr ini mengandung 2 perintah dari Allah langsung. Apa perintahnya? Yang pertama, kita memuji syukur dengan cara bertasbih, mengingat keagungan Allah atas kemenangan yang telah diraih. Ini ketika zaman Fathul Mekah. Kalau di zaman kita, itu perintahnya kita hanya memuji syukur dengan bertasbih, syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, kita disuruh meminta ampun atas segala kesalahan yang telah kita lakukan. Istighfar, astagfirullahaladzim, kita banyak salah. Jadi satu perintah dari surah An-Nasr, kita suruh bersyukur dan bertasbih serta mengingat keagungan Allah. Kemudian yang kedua, kita disuruh meminta ampun, bertaubat atas segala kesalahan yang telah kita lakukan. Ini isi kandungan dari surat An-Nasr. Kesimpulannya, yang pertama dari surat An-Nasr ini, agama yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pasti membawa kemenangan.
jangan ragu. Kemudian yang kedua, Allah memerintahkan kepada hambanya agar senantiasa berdoa dan meminta pertolongan kepadanya, bertaubat dan memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang telah dibuat. Kemudian yang ketiga, pertolongan dan kemenangan datangnya dari Allah. Kewajiban manusia berusaha dan berdoa serta banyak menyebut nama Allah dan bersyukur kepadanya. Jadi pertolongan ini datangnya dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Dan kemudian manusia itu tugasnya hanya berusaha dan berdoa serta banyak menyebut nama Allah serta bersyukur kepadanya. Anak-anak ya. Nah, itu tadi sekilas pembahasan tentang surat An-Nasr. Jadi surat An-Nasr ini turun berkaitan dengan penaklukan kota Mekah. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang latihan soal. Latihan soal. Seperti biasa, soal ini nanti anak-anak silakan ditulis di buku 1 lembar atau di kertas folio. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan mata pelajaran. Dikumpul ketika nanti kita bertatap muka, bukan tatap muka, ketika kita nanti ketemu di sekolah. Soalnya ada apa Pak? Ada 3 soalnya. Yang pertama, tuliskan surat An-Nasr beserta artinya. Tulis surat An-Nasr beserta artinya. Tulisannya harus bagus, rapi, ya, harus bagus, rapi, jelas, dan bisa dibaca. Kemudian yang kedua, soalnya sebutkan 2 perintah yang terkandung dalam surat An-Nasr. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan. Perintah dari surat An-Nasr itu ada 2, apa aja? Sebutkan. Dan yang ketiga, soalnya surat An-Nasr turun berkaitan dengan apa? Nah, baru saja Bapak jelaskan. Surat An-Nasr itu turun berkaitan dengan apa? Oke anak-anak ya, ini soalnya yang perlu anak-anak nanti kerjakan. Kalaulah ada yang kurang paham, silahkan anak-anak bisa hubungi Bapak atau konsultasi dengan Bapak via WA. Oke anak-anakku sekalian, demikianlah pembahasan video tentang pembelajaran surat An-Nasr. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya. Ingat pesan Bapak, tetap semangat, pantang kendor dalam belajar, jaga kesehatan, kurangi bermain, cukup waktu istirahat. Dari Bapak cukup sekian, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.